Nadia Jailani. Perkenalkan, nama saya Humaira Asfa. Perkenalkan, nama saya Nurul Jasmanullah. Nama saya Muhammad Iqbal. Nama saya Rehan. Nama saya Ardian Sotomangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Khaira dengan NPM 25020090. Dan saya Siti Naila dengan NPM 25020091. Kami berasal dari Universitas Al-Azhar Medan, dari Prodi Akuntansi. Di sini kami sudah bersama Bapak Al-Ustadz Muhammad Soleh Hasibuan. Nah, sebelumnya maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Kami di sini mau nanya nih Pak, kenapa tuh Islam dikatakan agama yang sempurna Pak? Karena ajaran Islam lengkap dan mencakup seluruh kehidupan dan bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan seimbang dunianya dan akhiratnya. Nah, jadi Pak, maksud dari ajaran Islam yang lengkap itu gimana ya Pak? Nah, Islam itu tidak hanya mengajarkan sholat, ibadah zakat, puasa, baca Quran, ada juga hal-hal baik seperti menghargai sama muslim, sopan santun, dan banyak hal-hal baik lainnya. Begitu ya Pak, makasih Allah banget ya. Nah, terima kasih ya Pak untuk udah meluangkan waktunya, dan ini juga udah mau masuk pada zuhur ya. Nah, jadi mungkin sampai sini aja. Selanjutnya kami akan menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Muhammad Soleh Hasibuan. Berikut penjelasannya. Nah, menurut Bapak Al-Ustadz sebelumnya, kenapa Islam dinyatakan agama paling sempurna? Karena ajarannya yang lengkap dan mencakup seluruh kehidupan. Dari situ, kita tahu bahwa ajaran agama yang lengkap dan mencakup seluruh kehidupan berarti agama tersebut tidak hanya mengatur urusan ibadah atau hubungan manusia dengan Tuhan saja, tetapi juga memberi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik pribadi, sosial, maupun kemasyarakatan. Dalam agama Islam, hal ini sangat terlihat jelas, karena Islam disebut agama yang sempurna dan menyeluruh. Berikut penjelasannya. Yang pertama, mengatur hubungan dengan Allah. Islam mengajarkan manusia untuk beribadah dan tunduk kepada Allah. Contohnya, sholat, puasa, zakat, dan haji. Berdoa, berzikir, dan selalu bersyukur. Ini membentuk ketakwaan dan kesadaran spiritual dalam diri setiap muslim. 2. Mengatur hubungan dengan sesama manusia. Islam mengatur tata cara berinteraksi dengan orang lain agar terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan saling menghormati. Contohnya, dilarang berbohong, menipu, mencuri, atau berbuat jolim. Diperintahkan untuk jujur, menepati janji, menolong sesama, dan berbuat baik. 3. Mengatur kehidupan sosial dan ekonomi. Islam memberikan pedoman dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya, prinsip keadilan dalam muamalah seperti jual beli, hutang, warisan, dan lain-lain. Larangan riba atau bunga dan penipuan. Aturan zakat, infak, dan sedekah untuk pemerataan kesejahteraan. Islam memiliki hukum yang lengkap yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk hukum pidana, hukum perdataan, dan hukum kekeluargaan. Dalam aspek kehidupan sehari-hari, Islam mengajarkan tentang beberapa kehidupan, yaitu 1. Keadilan. Islam mengajarkan tentang keadilan dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. 2. Kasih sayang. Islam mengajarkan tentang kasih sayang dan empati terhadap orang lain. 3. Tanggung jawab. Islam juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab setiap individu dalam menjalankan kehidupan. 4. Kerja keras. Islam juga mengajarkan tentang pentingnya kerja keras dan tidak menyerah dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, Islam adalah agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan memberikan pedoman yang lengkap untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa Islam dinyatakan agama paling sempurna? Karena merupakan sumber langsung dari wahyu Allah. Nah, dari situ kita tahu bahwa keseimbangan dunia akhirat bersumber langsung dari wahyu Allah. Alasan keseimbangan dunia akhirat yaitu nomor 1, Allah memerintahkan mencari akhirat tanpa meninggalkan dunia. Surah Al-Qasas ayat 7 menjelaskan manusia wajib mengejar kebahagiaan akhirat, tetapi tetap mengambil bagian dunia. Yang kedua, Allah menjelaskan bahwa dunia adalah ujian. Quran Surah Al-Mulk ayat 2 menjelaskan kehidupan dunia menjadi sarana untuk membuktikan keamal. Karena itu, dunia tidak boleh ditinggalkan, tetapi juga tidak boleh menjadi tujuan utama kita sendiri. Yang ketiga, Allah memerintahkan ibadah dan aktivitas dunia sebagai bergantian Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10, yaitu menjelaskan setelah salat, manusia diperintahkan bekerja dan mencari rezeki sambil mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kesimpulannya yaitu dunia akhirat merupakan perintah langsung dari wahyu Allah karena Al-Quran mengarahkan manusia untuk memanfaatkan dunia sebagai tempat tinggal tanpa berlebihan sambil menjadikan akhirat sebagai tujuan utama yang tetap diupayakan melalui ibadah dan aktivitas sehari-hari. 4. Allah menegaskan bahwa harta dan anak adalah amanah, bukan tujuan. Quran Surah Al-Anfal 28 dan Quran Surah Al-Takabun 15. Dunia bukan larangan, tetapi ujian yang harus dikelola agar tidak melalaikan akhirat. 5. Allah menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati adalah bila dunia dan akhirat sama-sama baik. Quran Surah Al-Baqarah 201. Doa agar diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat sekaligus. 004. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan antara dunia dan akhirat. Di dalam ajaran Islam, keseimbangan antara dunia dan akhirat itu merupakan konsep penting yang menuntut umat muslim agar tidak terjebak pada salah satu sisi yang berlebihan. Islam tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia demi akhirat. Dan juga Islam tidak membenarkan hidup hanya untuk mengejar kenikmatan dunia tanpa memperhatikan kehidupan setelah mati. Nah, kita masuk ke makna keseimbangan dunia dan akhirat. Kata keseimbangan atau dalam bahasa Arabnya adalah tawazun, yang berarti menempatkan urusan dunia dan akhirat secara profesional dan sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia di pandangan Islam itu merupakan ladang untuk kita menanam amal dan akan dipanen di akhirat nanti. Sesuai dengan Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang memiliki arti, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, ayat ini itu menegaskan bahwa umat Islam boleh menikmati dunia, tetapi tetap harus menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya. Masuk ke pandangan Islam tentang dunia. Kalau di dalam Islam itu sebenarnya dunia itu bukanlah suatu hal yang sangat hina ataupun harus ditinggalkan. Dunia itu adalah tempat kita diuji dan sarana untuk beribadah kepada Allah. Harta, jabatan, serta kenikmatan duniawi itu boleh kita miliki selama tidak melalaikan kewajiban Allah dan tidak membawanya kepada kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada salahnya bagi seseorang untuk memiliki harta yang baik, asalkan diperolehnya dengan cara yang baik pula. Hadis riwayat Ahmad. Pandangan Islam tentang akhirat. Akhirat adalah tujuan utama kehidupan seorang muslim. Segala amal ibadah di dunia akan dipertanggungjawabkan di sana. Oleh karena itu, setiap perbuatan dunia seharusnya diniatkan sebagai ibadah agar bernilai di sisi Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Imran ayat 185. Dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Artinya, dunia hanya sementara, kehidupan akhirat kekal. Maka fokus utama seorang muslim adalah mencari ridho Allah. Cara menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Beberapa prinsip yang diajarkan Islam untuk menjaga keseimbangan ini, yaitu niatkan segala aktivitas dunia untuk ibadah. Gunakan harta dan waktu dengan bijak, tidak berlebihan, tidak boros, dan tidak kikir. Jaga ibadah wajib dan sunnah. Bertaubat baik kepada sesama. Amal sosial dan sedekah termasuk bentuk ibadah duniawi yang bernilai akhirat. Tawakal dan syukur, berusaha maksimal di dunia namun tetap menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam, wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilma baghyan bainahum. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. فمن اضطر في محمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. Keindahan Islam terletak pada kesederhanaannya yang mendalam, di mana setiap sholat adalah dialog pribadi dengan Sang Pencipta, mengingatkan kita bahwa ketenangan jiwa datang dari keseimbangan antara dunia dan akhirat. Pada dasarnya, semua agama mengajarkan nilai-nilai dengan cara masing-masing, dan kita harus saling menghargai perbedaan tersebut. Tak ada agama yang gelap di sini, karena kegelapan hanyalah ilusi yang muncul dari ketidakpahaman atau prasangka. Sebaliknya, setiap agama adalah lentera yang menerangi jalan hidup, menginspirasi umatnya untuk mencapai ketenangan batin dan persaudaraan.